تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Pertanyaan di sini dari salah satu peserta. Bismillah, izin bertanya Ustadz, saya pernah berdakwah kepada orang tua saya yang masih non-muslim. Tapi mereka menolak dan menegaskan agar tidak membahas soal agama lagi. Jadi sekarang ana hanya bisa mendoakan mereka. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullah khairan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi sifat-sifat dakwah itu tadi kita sudah terangkan, ya, ada namanya basirah, kejelasan di atas petunjuk. Yang kedua ada namanya hikmah. Dan ada namanya al-mau'izatil hasanah. Al-mau'izatil hasanah itu dengan kalimat yang mendalam, menghujam di dalam diri seseorang. Iya. Jadi memang ada tahapan-tahapan di dalam hal tersebut. Jelas kalau misalnya seorang itu membuka pembicaraan, memang ada tahapan untuk sampai ke sana. Jadi misalnya seorang non-muslim, tiba-tiba di depan kita berkata, masuk Islam kamu akan selamat misalnya. Nah, itu dia nggak paham apa itu Islam. Ya, keselamatan bagaimana. Nah, itu perlu diterangkan sebelumnya. Kayak bagaimana Islam itu. Ya diberi pendahuluan. Paling tidak misalnya dari saudara kita yang bertanya, atau saudara kita yang bertanya, itu menyampaikan tentang Islam itu, menerangkan keindahan Islam, dan juga harusnya ditunjukkan sifat seorang muslim, apalagi seorang dai, pada dirinya dia beramal dengan keislaman, mendajai petunjuk untuk manusia, dicontoh untuk orang-orang, baik dalam akhlaknya, dalam perilakunya, dalam muamalahnya. Ya, ada hal-hal yang kadang menyumbat ke hati itu. Ya, itu kita lihat dari sudut mana kita masuknya, sudut memperbaikinya. Ada kadang orang yang terlalu terpengaruh kepada dunia. Kita beri kadar obat untuk menghilangkan itu supaya bisa masuk dakwah itu tepat kepada dirinya. Ada orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ada orang yang sifat-sifat kesombongannya lebih mendominasi. Ada orang yang sifat kesukuannya mendominasi. Ya, dan seterusnya, itu berbagai masalah di tengah manusia. Tapi kalau seorang berusaha untuk mendakwainya, itu adalah jalan yang baik. Tapi saya nasihatkan agar supaya seorang itu banyak untuk memperdalam ilmu. Ya, alhamdulillah, apabila seorang itu menekuni ilmu, maka dia akan melihat jalan yang paling tepatnya untuk menyampaikan dakwah tersebut. Kemudian yang terakhir, hidayah itu di tangan Allah. Kita ini tidak lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Bersamaan dengan itu, Nabi Muhammad SAW, pamannya diajak sepanjang dia hidup, tidak bisa masuk Islam juga. Kita juga tidak lebih baik dari Nabi Nuh alaihissalam. Iya, Nabi Lut. Istri beliau berdua, tidak ada yang mengikutinya. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam, anaknya tidak mengikutinya di atas perahu. Kita juga tidak lebih baik dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa mengajak ayahnya masuk ke dalam Islam. Iya, memberi hidayah. Sebab hidayah itu di tangan Allah. Kewajiban para nabi menyampaikan, menerangkan jalan yang paling baiknya. Dan tidak ada yang lebih hikmah dari mereka, tidak ada yang lebih dalam ilmunya dari para nabi dan para rasul. Tapi hidayah itu di tangan Allah. Semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya.